Selamat pagi, salam merpati Lovers Indonesia. Pagi ini kita angkat pertanyaan dari kawan kita yang dia bertanya, Bang, ciri-ciri dari merpati yang memang sekiranya tenaganya sudah hampir 100%. Intinya pertambahan tenaga atau pemulihan tenaganya itu sudah hampir 100%. Ciri-cirinya bagaimana, Bang? Dan di sini kita sebutkan beberapa ciri-cirinya. Semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam merpati lovers. Ini pagi cerah, gue juga belum jemur burung. Mungkin rencana habis ini ya durasi 8 menit selesai. Habis itu gue jemur burung. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, bantu jawab, komen, segala macamnya. Terima kasih banyak. Pokoknya kalian semua sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali. Kembali lagi di channel ini, pembahasan sesuai opening awal. Yang memang ada yang bertanya-tanya, sekiranya kalau memang merpati itu biasanya merpati tersebut habis ngelolo atau baru habis diambil anaknya, atau memang itu merpati masih bahan rampas piyik atau bahkan bahan piyik yang sedang dilatih dalam proses pencarian tenaga, dilihat ciri-cirinya bagaimana, Bang? Kalau memang sekiranya itu udah ada kemajuan gitu loh, sudah ada prospek kemajuan tenaga yang dia punya setelah kita fokus latih mencari tenaga di lapak, entah itu cuma di depan rumah, lob-lob tipis gitu loh. Nah, apa sih ciri-cirinya? Kita langsung saja ya. Nah, kalau ciri-ciri yang pertama, yang benar-benar paling, kalau menurut saya sih yang paling benar-benar kelihatan, yang bisa kita lihat walaupun kondisinya merpati tersebut belum sampai start, ibaratnya belum kita ambil kolong. Kalau menurut saya pribadi, ciri yang pertama itu dilihat dari pernafasannya. Buset, suara cicak gede amat. Dilihat dan dipantau dari segi pernafasannya. Dilihat dan dipantau bagaimana, Bang? Oke, di sini kita bahas ya. Misalkan di jarak 500 meter, misalkan dilatih atau di lob, diterbangkan di jarak 500 meter kurang lebihnya. Kita coba terbangin 7 kali, tapi dengan jeda durasi istirahat itu sekitar 2 menit lah. Coba 2 menit. Maksudnya gimana, Bang? Oke, maksudnya begini. Setelah di lob, top bertahap sampai sekitar jarak 500 meter kan. Istirahat 2 menit dulu, baru fokus ke penerbangan jarak 500 meter sebanyak 7 kali. Paham? Pasti paham. 500 meter pertama, pulang, lihat sistem pernafasannya, istirahat dulu 2 menit, dan lihat kinerja terbangnya. Terbangan kedua, ketiga, keempat. Biasanya terbangan keempat, kalau memang merpati tersebut tenaganya masih belum 100% atau belum ada kemajuan, terbangan keempat terbangnya mulai lemes. Walaupun di jarak 500 meter, terbangan keempat kali itu pasti udah mulai kelihatan lemes terbangnya. Sudah mulai loyo. Perhatiin kalau nggak percaya. Tapi tetap ya, setiap terbangan 500 meter istirahat 2 menit baru berangkat lagi. Jadi bukan istirahat di perjalanan saat menuju jarak 500 meter, enggak. Padahal itu hitungannya sudah berapa menit kan? Lebih dari 2 menit istirahat. Nah, itu yang saya bilang. Perhatikan sistem terbangan kayak gitu. Itu tukang roti lewat aja. Paham nggak kira-kira? 700 lagi. 7 kali terbangan di jarak 500 meter. Sekali terbangan istirahat 2 menit, sekali terbangan istirahat 2 menit. Perhatikan dalam 4 kali terbangan, kalau memang dia sudah mulai kelihatan lemes, napasnya sudah mulai nggak teratur, lebih cepat capek, berarti tenaganya masih belum sanggup. Jadi jangan terlalu dipaksa langsung dipindah ke minggu. Pengen buru-buru ngeliat, wih merpati gua bakalan jadi pelayan. Enggak gitu, bos. Yang ada apa? Anda cuman kondangan, ngasih uang ke panitia tanpa puas merasakan lomba. Ayo nggak? Itu
prinsip saya gitu. Nah bang, kalau seandainya dia 7 kali terbangan di jarak 500 meter, tenaganya nggak berubah bang, sisi penyelesaian akhirnya bagus walaupun sengaja nggak diambil kolong atau masih belum mencapai ketinggian yang maksimal. Terus apalagi kalau memang sekiranya nafasnya bagus walaupun sudah 7 kali terbangan, terus istirahat 2 menit sesuai durasi yang abang kasih tahu, nafasnya bagus teratur, oke, berarti dalam 7 kali terbangan tersebut merpati itu di jarak 500 meter sudah kelihatan tenaganya mulai maksimal. Itu cuman ciri-ciri, kalau mau bilang ciri-ciri dasar gitu loh. Jadi nggak perlu diperhatikan wah begini enggak. Ada yang bilang sampai kalau mitos di luaran sana ya, itu berisik amat sih. Katanya kalau sampai mangapnya merpati jantan kalau kita terbangin terus-terusan terus dia sampai ngeluarin air liur sampai netes, katanya woi fisiknya udah mulai udah ada fisik. Enggak bang, itu karena terlalu kecapean dengan kondisi fisik yang belum maksimal, tenaganya masih belum maksimal tapi terlalu dipaksa. Itulah kenapa sampai mulutnya terlalu mangap karena kecapean terus keluar air liur atau keringat dari mulutnya. Itu jadi jangan salah paham, bukannya karena woi tenaganya berarti udah maksimal. Enggak, mana ada tenaga burungnya maksimal, nggak ada sampai ngeces ngeluarin keringat di mulut, enggak. Kecuali di jor start jarak 1 km tanpa istirahat, terbang terbang, pasti walaupun burung yang memiliki fisik 100% maksimal juga pasti begitu. Cuman kalau udah di jeda jarak 2 menit setiap 7 kali terbangan tapi masih ngeluarin air liur atau keringat dalam mulutnya, ngeces kata orang bilang ya, terus terlalu mangap besar di mulutnya, itu berarti fisiknya masih belum terlalu maksimal. Itu menurut saya, nggak tahu kalau pandangan di luaran sana ya. Nah kita lanjut setelah 500 meter bang, bagaimana bang kalau memang kondisinya masih prima, napasnya masih bagus, terbangnya nggak loyo, penyelesaian akhir sesinya masih kelihatan tetap nggak berubah atau nggak berkurang, oke, jangan diteruskan hari itu juga. Nah kita lanjut besok, lopan besoknya ditambah jarak sekitar 700 meter atau 800 meter, ulangin seperti yang saya bilang, 7 kali terbangan, jeda durasi istirahat per setiap terbangan itu 2 menit. Pasti paham. Nah biasanya kalau memang di jarak 500 meter nggak kelihatan kecapean dengan sistem yang saya kasih tahu, biasanya kalau memang belum pernah di jarak 800 meter dengan sistem pelatihan yang saya kasih tahu kali ini, biasanya mulai kelihatan capeknya. Tapi kalau kita biasakan misalkan dia nggak mampu lagi nih gitu di jarak 800 meter, cuman sanggup 5 kali terbangan udah kecapean, jangan dipaksa. Berarti sanggupnya segitu. Karena apa? Karena kalau dipaksa takutnya nanti merpati tersebut yang niatnya cari tenaga, ujung-ujungnya malah nggak pulang, entah dia menclok atau nangkrong atau ngaprak kemana-mana. Itu yang kita takutkan. Ulang lagi untuk besoknya, sampai nanti dia istirahat duduk telur, sistem pemulihan tenaganya juga dimaksimalkan perawatannya. Nah nanti ketemu latihan yang nanti latihan yang berikutnya sama kan sistemnya kayak gitu. Saya jamin bertahap minimal untuk kayak gitu ya. Kalau saya pribadi ya, untuk yang paling minim maksimalnya kalau saya sih paling lambat 4 kali teloran untuk merpati yang nyari bahan dengan perawatan tenaga maksimal di malam hari itu 4 kali teloran cukup. Jadi kalau mau nandain dia itu terbangin 8 kali atau 10 kali terbangan di start. Kalau memang sekiranya udah kelihatan maksimal banget tenaganya, tes terbangin 10 kali di start, entah itu jarak startnya 800 meter atau 1 kilo, terbangin selama 10 kali, bisa 12 kali, terserah. Dengan jeda waktu seperti yang saya kasih tahu, 2 menit jeda waktu. Ditambah perjalanan kan, jarak 1 kilo bisa hitung-hitung jeda 5 menit istirahatnya ya enggak? Nah itu sistem yang sering saya lakukan. Itulah kenapa kalau prinsip saya, nggak apa-apa saya lambat mencari proses tenaga si merpati, entah itu bahan pelayar atau merpati yang habis ngelolo, nggak apa-apa.
tapi memang benar-benar maksimal di hasil akhirnya. Ada kan orang kadang udah 8 kali terbangan, 7 kali terbangan udah nggak sanggup, merpatinya loyo, tenaganya udah mulai kurang, cc-nya udah kelihatan berkurang, kan ada. Tapi kalau kita menggunakan sistem ini, kalau memang sekira kita udah yakin maksimal, kita tes dulu sebelum kita pindahkan ke A. Tes dulu 12 kali terbangan, 13 kali terbangan, atau minim paling sedikit 10 kali terbangan dengan jeda 2 menit setiap terbangan di start. Kita lihat, tenaga nggak berkurang, CC nggak ngempos, nggak berkurang, penyelesaian akhir tetap begitu CC-nya. Itu saya jamin, tenaganya sudah benar-benar 100%, bahkan lebih dari 100%. Itulah kenapa kayak tim-tim besar itu selalu bukan ngecor, ya. Urusan ngecor atau enggak itu tergantung pemahaman masing-masing ya, pemahamannya. Itulah kenapa mereka selalu ngetes fisik merpati mereka bisa terbang sampai 15 kali terbangan ke jarak start. 15 kali terbangan dengan jeda 2 menit, dengan jeda istirahat 3 menit, itu yang mereka lakukan. Kalau memang ngolong terus, tanggung jawab dari atas sampai bawah selama 13 kali terbangan, 10 kali terbangan, bahkan 15 kali terbangan, berarti sudah saya jamin 100% sudah maksimal itu tenaganya, udah super bisa diajak ke minggu A. Dan urusan podium, juara itu rezeki masing-masing gitu loh. Yang penting, kalau menurut saya kriteria untuk merpati kolong tinggi stabil, CC nggak malu-maluin, walaupun digandeng atau ditinggal dia tetap tanggung jawab, tetap ngolong gitu, rapi, nggak keluar lem bawah gitu loh. Walaupun dia capek, tetap dia tanggung jawab ke betina. Kadang kan ada merpati capek turun langsung ngebuang gitu. Itu pasti ada karena pengalaman saya juga banyak yang buruk. Untuk video kali ini, pagi ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.